Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat para jemaah Masjid As-Sunnah Bintaro yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan tentang penyelenggaraan jenazah. Kita masuk pada proses berikutnya, yaitu pengkafanan, dan sudah kita sebutkan beberapa hukum terkait dengan pengkafanan. Berikutnya bahwasanya pengkafanan terbagi menjadi dua model. Ini sudah sering dalam mazhab Syafi'i, ya, seperti kita sebutkan pada pertemuan kemarin tentang mandi jenazah mayat dimandikan dengan dua model. Ada mandi yang minimal sah sebagaimana mandi junub, yang penting semuanya basah dengan diguyur air, dan ada mandi yang optimal sesuai sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW, yaitu dengan dimulai diwudukan, kemudian bagian kanan tubuh, kemudian bagian kiri tubuh. Demikian juga masalah takfin, pengkafanan. Model pertama adalah pengkafanan yang penting sah. Yang penting sah disebutkan oleh ulama Syafi'iyah, yaitu yang penting mayat ditutup dengan kain yang menutup auratnya, itu sudah sah. Artinya seandainya ada kain, kemudian kain tersebut hanya menutupi dari bagian pusar sampai ke lutut, kemudian dikuburkan mayat tersebut, maka itu sudah sah. Tapi tentunya kita ingin menjalankan yang terbaik bagi mayat, ya. Tapi itu sudah sah karena hukum mayat hidup dan mati hukumnya apa? Hukumnya sama dari sisi kehormatannya. Sebagaimana ketika dia masih hidup, yang penting tertutup auratnya, demikian juga ketika dia sudah meninggal dunia. Jadi minimal tertutup antara pusar sampai ke lututnya. Tetapi adapun pengkafanan yang optimal, ya, maka para fuqaha menyebutkan, ya, perbedaan antara mengkafankan lelaki dengan mengkafankan wanita. Kalau lelaki dikafankan dengan 3 helai kain, ya. Kain yang pertama, ya, disebutkan di sini adalah satunya adalah untuk menutup sebagai sarungnya, yang menutup dari pusar sampai ke lututnya. Kemudian yang 2 sisanya adalah untuk menutup seluruh tubuhnya, ya. Dan tidak ada dalil yang tegas harus begini, enggak ada. Yang penting tubuh sang mayat semuanya tertutup dengan kain. Rasulullah SAW dikafankan dengan 3 helai kain. Rasulullah SAW dikafankan dengan 3 helai kain, ya. Lebih daripada itu juga boleh jika memang diperlukan. Tetapi kalau mengikut sunnah sebagaimana Nabi dikafankan, maka Nabi dikafankan dengan 3 kain, ya. Menurut ulama Syafi'iyah, yang pertama adalah untuk menutup, memastikan tertutup auratnya dari pusar sampai izarun yushaddu bihil wasat, ya, yaitu seperti sarung dari pusar sampai ke lutut. Sisanya yang 2 untuk menutupi mayat secara keseluruhan. Ada yang mengatakan 3-tiganya langsung dengan kain 3-tiganya. Tapi ini semua ijtihadiyah, ya, ijtihadiyah. Intinya kalau mayat diletakkan, ini misalnya mayat, kita taruh 2 kain atau 3 kain, ya. Sebagian mengatakan 3 kain sekaligus, ya. Jadi 3 kain, ada yang tadi 2 kain, satunya izar, 2-nya untuk menutup. Jadi ketika mayat dihadirkan di atas kain dalam kondisi tertutup apa? Auratnya. Kemudian setelah dimandikan, kemudian dipindahkan ke kain 3 helai. Kemudian, tapi sebelumnya saya lupa, sebelum ditutup, maka jangan lupa dibawakan semacam kapas atau katun yang diberi minyak wangi untuk menutup bagian lubang duburnya, ya, supaya jangan sampai keluar yang tidak diinginkan, ya.
Tentu waktu proses mandi sudah diurut perutnya supaya keluar. Namun ini untuk menjaga-jaga, maka diberikan semacam kapas atau apa untuk ditutupkan di bawah di bagian duburnya, tapi jangan dimasukkan dalam duburnya. Cuma yang penting menempel pada duburnya. Menurut mazhab Syafi'iyah, setelah dimasukkan di bagian duburnya, kemudian pantatnya itu diikat ya supaya dia bisa, belahan pantatnya bisa agak tertutup. Maksudkan agar tidak ada yang keluar lagi, jadi tertahan. Kemudian juga diberikan kapas atau katun yang dikasih minyak, diletakkan di hidungnya ya. Kemudian di mulutnya, agar hewan tidak masuk ke lubang-lubangnya ya, agar hewan tidak masuk ke lubang-lubangnya. Setelah itu disunahkan untuk memberikan minyak wangi sebagaimana disampaikan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ya, yaitu mawadhi'us sujud atau masajidahu. Diletakkan minyak wangi di bagian tempat-tempat sujudnya, yaitu di mana, di dahinya, hidungnya dikasih minyak wangi sebagai bentuk pemuliaan terhadap tempat sujudnya. Kasih minyak wangi sebelum dikafankan. Sini, kemudian telapak tangannya ya. Kemudian lututnya duanya dikasih minyak wangi. Kemudian kakinya yang untuk sujud, jari-jarinya dikasih apa? Minyak wangi. Ya, setelah itu, jadi saya ulangi, setelah dikasih minyak wangi semua, dikasih kapas atau tadi yang menutup bagian-bagian tertentu. Kemudian ini masih ada sarungnya. Kemudian ditutup dengan apa? Kain. Sederhana aja, ini kain pertama ditutup. Ketika kain pertama mulai ditutup, maka ditariklah sarung tersebut. Ya, sarung tersebut ditarik. Ya. Kemudian ditutup. Kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga. Ya, ini sudah 4 ya, kebanyakan. Yang keempat ya. Setelah itu tinggal diikat. Sederhana. Kaki dilipat ke sini atau ke belakang, kepala juga kalau kelebihan dilipat kemudian diikat. Ada yang 5 ikatan, 3 ikatan, intinya ini sekedar agar tidak terlepas. Ingat, ini semua tidak ada dalil khususnya. Ini hanya sekedar kemudahan untuk mengkafankan mayat. Kita menghargai mayat sebagaimana dia hidup kita hargai, demikian juga ketika sudah meninggal kita hargai ya. Jadi sederhana. Sudah kita katakan tadi minimal, yang penting auratnya tertutup. Maksud saya tidak perlu ragu-ragu kalau memang harus nunggu orang untuk, kita lebih utama kita berkhidmat kepada orang tua kita, misalnya kita berkhidmat kepada keluarga kita, enggak usah kita sendiri yang melakukannya kalau memang dimudahkan ya. Mandi sudah kita jelaskan, kain kafan juga demikian ya. Tetapi perlu diingat ketika mayat mau dikafankan 3 lapis kain misalnya ya. Jangan lupa ditaburi minyak wangi ya. Kafur kayak ditaburi ya. Ada yang menaburkan misalnya kafur barus ya. Saya belum pernah ya, cuma teman-teman mengatakan ada manfaatnya. Terkadang misalnya mayatnya punya penyakit gula ya. Kadang menimbulkan bau yang tubuhnya yang tidak enak. Ya, sebagian mayat punya penyakit yang menimbulkan bau yang tidak enak, maka perlu dikasih kafur barus. Mau ditambah dengan minyak wangi juga ada masalah ya. Kemudian dibungkus. Setelah dibungkus ya, kasih lagi minyak wangi di lapisan yang kedua ya. Kafur barus kayak apa? Kayak intinya untuk menahan agar tidak mengeluarkan bau yang tidak enak. Dalam rangka kita menghormati mayat tersebut. Kemudian dibungkus ya. Yang ketiga juga demikian ya. Setelah dibungkus tinggal diikat. Diikat tapi jangan diikat mati. Diikat yang penting kuat, dibuat simpul yang bisa dilepaskan lagi. Yang bisa dilepaskan lagi 1, 2, 3 atau 5 boleh ya. Paham? Setelah itu kemudian dihadirkan untuk disolatkan. Dihadirkan untuk disolatkan ya. Adapun lelaki yang meninggal dalam kondisi ihram, maka tidak boleh dikasih minyak wangi. Tidak boleh dikasih minyak wangi ya. Karena Rasulullah SAW melarang. Ketika ada sahabat yang meninggal dalam kondisi ihram, maka Rasulullah SAW mengatakan la tumissuhu tiban, jangan dikasih minyak wangi. Tapi di Indonesia enggak akan ada peristiwa tersebut karena ihram semua di mana? Di Mekah dan di Mekah ya, di Mekah atau di Madinah ya. Tidak ada yang ihram di Bintaro. Jadi perlu kita bahas ya. Adapun wanita yang masa iddah, meskipun ketika dia di masa iddah dia dilarang untuk berpakai minyak wangi ketika suaminya meninggal. Di masa iddah tidak boleh pakai minyak wangi. Namun ketika dia meninggal dunia boleh dikasih minyak wangi. Yang tidak boleh pakai wangi cuma orang yang kena yang ihram. Saya bacakan di sini. Kemudian berkata penulis,
takfinus sabi al-mayyit kal balik. Anak kecil sama hukumnya dengan orang dewasa. Sama dengan orang dewasa. Taib, untuk wanita lima kain tersebut sama. Kalau tadi laki-laki tiga kain, maksudnya satu buat sarung, ya ini mazhab Syafi'iyah, ini disebut dalam buku ini Al-Mu'tamad, satu buat sarung, dua buat apa? Lipatan. Boleh lebih daripada itu ya. Tapi satu buat sarung, kemudian dikasih lipatan ya. Kalau wanita 5 helai kain. Yang pertama adalah untuk sarungnya, yang kedua untuk khimarnya dijilbabkan, yang ketiga adalah untuk jubahnya, jadi pakai dalam kondisi laki-laki tidak memakai jubah ketika dikafankan ya. Tetapi wanita satu buat khimarnya, satu buat jubahnya, satu buat sarungnya. Setelah itu baru kemudian dilipat atau dibungkus seperti laki-laki, sama seperti dibungkus seperti laki-laki dengan 2 lipatan. Lebih daripada itu juga boleh. Tapi kalau sudah cukup tidak perlu ya. Sudah cukup 2 lipatan sudah cukup. Bedanya laki-laki dan perempuan. Laki-laki, saya ulangi, menurut mazhab Syafi'i laki-laki 3 helai kain. Kain pertama untuk apa? Sarungnya. 2-nya tinggal dilipat, dibungkus ya. Kalau perempuan 5 lipatan, 3-nya buat, 1 buat khimar, 1 buat jubah, 1 buat izar, 2-nya kemudian buat bungkus mayat wanita. Kata beliau penulis, kalau kuburan ternyata dibongkar oleh orang untuk dicuri kain kafannya, kita bicara zaman dahulu, orang kain itu sangat mahal ya. Kain sangat mahal, makanya ada sampai dibahas oleh para fuqaha tentang bagaimana hukum sholat dengan 1 belah kain. Karena dulu ada orang yang tidak punya pakaian, cuma 1 belah kain, dia muter-muter, boleh nggak sholat dengan 1 belah kain? Sampai dibahas. Kalau sekarang nggak perlu dibahas, orang baju berlebihan. Tapi dulu sampai dibahas. Artinya sampai terjadi proses kuburan karena terjadi zaman dahulu, banyak orang miskin, sehingga terjadi pencurian. Yang dicuri adalah mayat. Dibuka, dibongkar, dicabut apa? Dicabut kain kafannya. Kalau ketahuan mayat dicabut kain kafannya, kata para ulama, dikafankan kembali sebagai bentuk penghormatan kepadanya ya. Kemudian beliau berkata, wala yustahabbu an yu'iddal insan li nafsihi kafanan. Tidak dianjurkan seorang menyiapkan kafan buat dirinya. Tidak usah seperti itu. Karena tidak disunnahkan untuk hal demikian ya. Kecuali ada sebab tertentu, seperti seorang sahabat yang ingin mencari berkah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia lihat Nabi pakai jubah, kemudian dia minta jubah tersebut. Ketika ditanya, "Kenapa kau minta jubah dari Nabi?" "Saya ingin agar ini menjadi kain kafanku." Jadi kain kafanku. Fakanat kafanan lahu, akhirnya benar, fakana kafanahu, akhirnya menjadi kafannya. Karena sebagian orang misalnya mereka umrah, mereka punya kain ihram panjang. Ternyata diselidiki sebagian mereka ihram dengan kain ihram yang panjang agar kain ihram menjadi kain kafannya. Itu tidak disunahkan. Tidak disunahkan, tidak perlu begitu-begitu ya. Tidak perlu ya. Tapi kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya tentang masalah salat alal mayyit. Salat alal mayyit. Salat jenazah. Dalilnya banyak, di antaranya Rasulullah sallam na'a an-Najasyi, Rasulullah sallam mengabarkan bahwa Najasyi meninggal dunia. Rasulullah dikabarkan oleh Allah bahwa Najasyi yang ada di Ethiopia meninggal dunia di hari ketika dia meninggal dunia. Fa kharaja ila al-musalla, maka Rasulullah sallam pergi ke suatu musalla, tempat salat, bukan di masjid ya. Fasaffa bihim wa kabbara arban. Kemudian Rasulullah sallam mengatur saf para sahabat. Kemudian Rasulullah sallam takbir 4 kali. Takbir 4 kali. Rasulullah sallam berkata, "Shallu ala sahibikum." Salatkanlah saudara kalian ini. Adapun salat mayat dari sisi waktunya bebas kapan saja. Karena dia termasuk salawat dzawatul asbab. Kita bisa sebutkan salat yang ada sebabnya, bebas kapan waktunya, seperti tahiyatul masjid, seperti salat wudu, seperti salat apapun yang ada sebabnya, maka jika ada sebab boleh dikerjakan dan tidak mengapa meskipun di waktu-waktu terlarang. Di antara salat-salat yang ada sebabnya adalah salat jenazah.
Ya, boleh sholat di ba'da asar, ba'da subuh, boleh saja. Tetapi tidak boleh seorang sengaja memilih waktu tersebut karena dianggap afdal. Ya. Tapi kalau pas kebetulan mayat hendak dikuburkan di waktu tersebut, meskipun waktu terlarang, tidak jadi masalah. Dan itu yang dipraktikkan oleh kaum muslimin sekarang. Demikian juga misalnya di Masjid Nabawi, Masjid Haram, setiap 5 waktu ada sholat jenazah. Ba'da asar ada, ba'da subuh ada, ya. Kemudian tempat pelaksanaan sholat jenazah, boleh sholat jenazah di musola, yaitu tempat terbuka, sholat di situ sebagaimana Nabi SAW menyolatkan Najasyi, dan boleh di masjid, sebagaimana pernah dikerjakan oleh Nabi SAW. Ya. Dan ini disunahkan di masjid juga, karena orang-orang pada ngumpul di masjid, ya, sehingga diharapkan banyak yang menyolatkannya. Aisyah meriwayatkan, anna Nabi SAW shalla ala Suhail bin Baydha fil masjid. Rasulullah SAW menyolatkan jenazah Suhail bin Baydha di masjid. Adapun syarat salat jenazah ya sama seperti syarat salat-salat yang lainnya, yaitu seorang harus bersuci, harus berwudu, ya. Kemudian boleh salat berjamaah, boleh juga salat sendiri-sendiri, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ketika meninggal dunia, shalla alaihin nas faujan, maka orang berkelompok datang salatkan, orang berkelompok salatkan, menyolatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena posisi Nabi di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Yang paling bagus kalau satu orang salat sudah sah ya. Yang paling bagus adalah jamaahnya banyak, semakin banyak semakin baik. Dalam sebagian riwayat, ya, kata Rasulullah SAW, ma min muslim yamutu fayusalli alaihi thalathatu sufuf minal muslimin illa aujab. Tidaklah seorang muslim meninggal kemudian disolatkan dengan 3 saf, kecuali wajib bagi dia masuk surga. Maka dianjurkan kalau solat dibuat 3 saf, minimal 3 saf. Misalnya ada 6 orang, dibuat 2 orang. Jadi apa? 3 saf misalnya, ya. Kalau lebih daripada itu tentu lebih baik. Tidak harus ganjil, tidak harus safnya 5, 7, enggak. Yang penting 3 saf minimal atau lebih. Kemudian diharapkan yang menyolatkan adalah orang-orang yang bertauhid dan tidak berbuat syirik sama sekali. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang meninggal, tidaklah seorang muslim meninggal kemudian disolatkan oleh arba'una rajulan atau 40 orang, la yusyrikuna billahi syai'a, yang mereka tidak berbuat syirik sama sekali, kecuali akan diberi syafaat untuk mayat tersebut. Jadi kalau ada keluarga kita yang meninggal, ya, kita panggil teman-teman yang kita tahu mereka tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka jauh dari klinik-klinik, jauh dari jimat-jimat, ya. Tidak percaya kepada pawang hujan. Yang jauh daripada syirik-syirik, panggil, ya, untuk menyolatkan. Kalau ada 40 orang yang ahli tauhid memberi syafaat, maka akan diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi lebih daripada itu, dalam riwayat yang lain, dalam Sahih Muslim, hadis yang lain, ma min muslimin yusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'u fihi illa syuffi'u fihi. Tidaklah seorang muslim meninggal kemudian disolatkan oleh sejumlah kaum muslimin yang jumlahnya sampai 100, ya, semuanya memberi syafaat kecuali mereka akan diterima syafaatnya. Artinya semuanya mendoakan kecuali doa mereka akan diterima. Maka dari situ disunahkan, menurut mazhab Syafi'iyah, disunahkan untuk sholat di masjid, karena diharapkan banyak jamaah. Ya. Apalagi masjid ramai sampai 1000 orang, 2000 orang, ya. Maka diharapkan doa mereka diterima, apalagi di antara mereka ada 40 orang yang ahli tauhid, ya. Maka insyaallah dapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sunnahnya untuk jenazah lelaki, maka imam berdirinya di bagian kepala mayat tersebut, Jadi ini misalnya mayat, imamnya di kepala. Kalau jenazahnya apa? Laki-laki. Kalau jenazahnya perempuan, maka di pinggangnya, yaitu di bagian di bagian bokongnya atau pantatnya kalau bahasa kita di situ.
Ya. Jadi bagian tengahnya agar lebih tertutup sang wanita tersebut. Kalau laki-laki ini sunnah, tidak wajib. Artinya yang penting mayat di depan sah. Tetapi kalau bicara sunnahnya, laki-laki, kalau mayatnya laki-laki, imamnya di bagian berdiri di bagian kepalanya. Kalau perempuan di bagian pinggulnya, di bagian apa? Pinggulnya. Berdasarkan hadis dari Anas radhiyallahu taala anhu, shalla ala rajulin, beliau salat menyolatkan mayat lelaki, faqama inda ra'sihi, maka beliau pun berdiri di bagian kepala sang mayat. Wa alam ra'atin faqama inda ajizatiha, maka ketika beliau menyolatkan mayat wanita, beliau berdiri di bagian pinggul sang wanita. Pinggul sang wanita. Faqala lahu al-Ala ibn Ziyad, hakadha kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala al-mar'ah inda ajizatiha. Apakah begini cara Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ketika jenazah wanita, yaitu seorang imam berdiri di bagian pinggulnya, wa ala rajuli inda ra'si, dan laki di bagian kepalanya? Maka Anas bin Malik berkata, na'am. Begitulah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam salat jenazah. Dan disyaratkan jenazah harus di depan, tidak boleh di belakang. Banyak ulama mengatakan, di antara ulama Syafi'iyah, barang siapa yang salat kemudian mayatnya di belakang, tidak sah. Harus mayatnya di depan. Rukun salat. Jadi kalau syarat, intinya tadi sudah kita bicara syarat salat jenazah, bersuci, dan yang posisi imam dan yang lainnya. Rukun salat di antaranya pertama adalah niat, ya. Dan biasa mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya niat harus disertai dengan awal rukun ibadah. Harus disertakan mengiringi awal rukun ibadah. Kalau ibadah tersebut adalah salat, maka seorang harus pasang niat ketika dia takbiratul ihram. Karena rukun pertama dari salat adalah apa? Takbiratul ihram. Salat dibuka dengan apa? Takbiratul ihram. Maka niat itu harus hadir ketika takbiratul ihram. Misalnya kita ingin salat zuhur, maka kita bilang ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, maka kita langsung dalam batin kita meniatkan, saya ingin salat zuhur 4 rakaat, ya, sebagai makmum. Adapun lafal sebelumnya menurut mazhab Syafi'i, usolli fardhu dhuhri 4 rakaat, itu hanya penguat niat. Niat tempatnya di mana? Di hati. Ucapan sebelumnya itu tidak dianggap. Yang dianggap adalah ketika seorang apa? Bertakbir. Yang dianggap adalah ketika seorang bertakbir. Adapun melafalkan niat adalah untuk mengkokohkan isi hati kita bahwasanya kita ingin salat zuhur 4 rakaat. Tapi niat tersebut disyaratkan harus hadir ketika awal rukun dari ibadah tersebut. Jadi Allahu Akbar sambil kita meniatkan salat zuhur 4 rakaat. Ya. Kecuali puasa, kata mereka kalau puasa tidak, karena dalil datang menunjukkan harus niat sebelum puasa. Ya, harus niat sebelum puasa, karena puasa dimulai dari azan subuh, sementara Rasulullah mewajibkan harus berniat sebelum azan subuh. Demikian juga, ya, dalam niat salat jenazah. Saya bacakan perkataan sang penulis Syekh Muhammad Az-Zuhaili, wa qiyasan ala ghairiha min as-salawat al-ibadat, ya. Waktu niat wa waktuha bi an taktarina bi takbiratul ihram. Waktu niat tersebut yaitu dibarengi dengan takbiratul ihram. Fa yanwi fi qalbihi ma takbir ada as-salat ala hadzal mayyit. Maka ketika dia bertakbir, dia niatkan untuk salat mayat terhadap mayat ini. Namun saya katakan ini memang agak sulit diterapkan, ya. Karena ketika kita takbir, konsentrasi kita kepada kalimat Allahu Akbar. Tapi demikian kita bicara mazhab Syafi'i, ya. Mazhab Syafi'i. Mereka mengatakan niat harus berbarengan dengan awal rukun dari suatu ibadah, ya. Allah alam bisawab. Demikianlah mazhab Syafi'i. Sehingga sebagian mereka terkadang sulit menerapkan ini. Sehingga kadang diulang karena takbirnya tidak pas dengan apa? Niatnya. Sehingga diulang-ulang, ya. Tapi begitulah, kita yang penting kita ngerti mazhab Syafi'i. Taib. Kemudian rukun berikutnya adalah berdiri, ya. Rukun berdirinya, rukun kedua adalah berdiri jika mampu. Kalau tidak mampu, lain cerita, ya. Sebagaimana salat yang lain, salat fardu harus berdiri rukunnya. Kemudian
4 takbir. 4 takbir, tidak boleh kurang dari 4. Ini rukun yang ketiga, harus 4 takbir. Takbir pertama takbiratul ihram. Dalilnya tadi Rasulullah SAW salat jenazah terhadap Najasyi, wa kabbara arba'an, dan Rasulullah SAW kemudian bertakbir 4 kali. Adapun jika takbir yang kelima karena lupa, maka tidak batal salatnya sebagaimana seorang berbicara karena lupa, ya. Dan tidak perlu sujud sahwi. Salat jenazah tidak ada sujud sahwinya karena salat jenazah tanpa ruku dan tanpa sujud. Lupa enggak harus sujud, tidak boleh sujud sahwi. Sunnahnya an yarfa'a yadayhi hadwa mankibaihi ma kulli takbirah. Setiap takbir Allahu Akbar, angkat kedua tangan sampai di sejajar dengan bahu. Kemudian meletakkannya di sini, di bawah dadanya, ya, sebagaimana salat-salat yang lain. Kemudian takbir lagi Allahu Akbar. Kedua, Allahu Akbar. Ketiga, Allahu Akbar, di bawah dada, ya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Umar radhiyallahu anhu kana yarfa'u yadayhi 'alal janazah fi kulli takbirah. Adalah Umar bin Khattab, beliau mengangkat kedua tangannya dalam salat janazah setiap kali takbir. Dan ini dilakukan oleh Ibnu Umar dan Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhum. Jadi takbir 4 kali, ini rukun salat janazah. Rukun yang berikutnya qiraatul Fatihah. Qiraatul Fatihah, baca Al-Fatihah, ya. Sebagaimana salat-salat yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak baca surat Al-Fatihah. Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau shalla ala janazatin faqara'a bi Fatihatil kitab. Ibnu Abbas pernah salat janazah dan dia baca Al-Fatihah dengan besar, dengan jahar. Supaya apa? Wa qala li ta'lamu annaha sunnah, agar kalian tahu inilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi takbir pertama baca Al-Fatihah. Dan tidak disunnahkan untuk baca surat setelah Al-Fatihah, karena tujuan salat janazah adalah mendoakan sang mayat, ya. Jadi tidak perlu baca surat panjang-panjang Al-Fatihah, kemudian takbir yang berikutnya. Dan disunahkan baca surat Al-Fatihah dengan sir. Ibnu Abbas tadi baca dengan jahar untuk mengajarkan. Tetapi sunnahnya seorang baca Al-Fatihah dengan sir meskipun dikerjakan salat janazah di malam hari, ya. Diriwayatkan dari Abu Umamah Sahal bin Hunayf, beliau berkata radhiyallahu anhu, minas sunnah fi salatil janazah an yukabbira thumma yaqra bi ummil Qur'an mukhafatah. Sunnahnya seorang ketika salat janazah bertakbir kemudian baca Al-Fatihah dengan sir. Thumma yusalli 'alan nabi, kemudian bersalat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma yakhlusu du'a lil mayyit wa yusallim, kemudian berdoa, kemudian mengucapkan salam. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Nasa'i dengan sanad yang sahih. Berikutnya, jadi takbiratul ihram, kemudian Al-Fatihah. Kemudian rukun berikutnya salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada takbir yang keberapa? Yang kedua, ya. Kalau salat jenazah tanpa salawat, maka salatnya tidak sah. Berdasarkan hadis Umamah yang tadi Abu Umamah yang kita sebutkan tadi. Syaratnya salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam diucapkan setelah takbir yang kedua. Minimal mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Minimal. Jadi Allahu Akbar, terutama kalau seorang masbuk, ya. Baca salawatnya segera. Takbir pertama Al-Fatihah, takbir kedua Allahumma salli ala Muhammad, takbir ketiga kalau dia terlambat, ya, dia cepat agar segera sebelum jenazahnya diangkat, ya. Kalau dia masbuk, minimal membaca Allahumma salli ala Muhammad, itu sudah sah. Yang optimal adalah dengan membaca salawat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Seperti perkataan penulis, wal afdal ikmal salat Ibrahimiyah allati yaqra'uha al-musalli fi tasyahhud fi salawat. Yang terbaik adalah menyempurnakan salawat Ibrahimiyah.
Kemudian rukun berikutnya berdoa untuk mayat. Berdoa untuk mayat. Karena doa adalah tujuan utama kita salat jenazah. Semuanya Al-Fatihah, salawat kepada Nabi itu muqaddimah, sebagaimana kita disunahkan kalau berdoa kita memuji Allah. Kita bersalat kepada Nabi, kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian juga dalam salat jenazah kita baca Al-Fatihah dan isinya pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Takbir yang kedua kita bersalat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, takbir ketiga kita berdoa. Dan ini tujuan utama salat jenazah. Wa ma qablahu muqaddimah lahu, sebelumnya hanya muqaddimah kata sang penulis. Sebagaimana Abu Hurairah meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu bersabda, "Idza shallaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahu du'a." Kalau kalian salat jenazah maka ikhlaskan doa. Ikhlaskan doa. Minimal seorang ketika menyolatkan jenazah dia berdoa, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Sudah cukup. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah ampuni dia, rahmati dia. Ini minimal doa. Artinya doa asalnya bebas. Kita mau doa apapun, apalagi pandai bahasa Arab, terserah. Tapi minimal kita mendoakan dengan mengucapkan Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kalau itu perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha. Kalau itu jamaah mayat, Allahumma ighfir lahum warhamhum. Ya, kalau itu dua orang, Allahumma ighfir lahuma warhamhuma, ya. Kalau bingung, Allahumma ighfir lahu warhamhu, cukup ya. Karena sebenarnya mengatakan kalau kita mengatakan Allahumma ighfir lahu, hunya kembali kepada al-mayyit, dan al-mayyit ini ismul jins, mencakup jumlah 1, 2 atau jamak, enggak ada masalah. Seperti kita di Madinah, kadang kita lupa, tahu-tahu ada pengumuman, as-salatu 'alal amwat. Salatlah kepada mayat yang banyak. Kita lagi ngobrol, tadi salat kepada, saya juga lupa ya. Ya sudah, bilang aja Allah maghfir lahu warhamhu. Atau dengan Allah maghfir laha warhamha, dengan niat hanya kembali kepada jenazah. Karena jenazah lafalnya muannas. Boleh. Tapi kalau kita tahu jumlahnya kita lebih afdal. Seandainya lupa, kita boleh Allah maghfir lahu warhamhu atau Allah maghfir laha warhamha. Mayatnya laki atau perempuan enggak ada masalah. Kalau memang kita tidak tahu ya. Kalau kita tahu tentu kita harus meniatkan itu laki atau perempuan. Taib. Jadi yang paling minimal kita baca Allah maghfirlah warhamhu. Dan doa diucapkan setelah takbir yang ketiga. Setelah takbir yang ketiga. Adapun setelah takbir yang keempat maka ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah doa atau tidak? Namun mazhab Syafi'i membolehkan doa setelah takbir yang keempat. Mazhab Syafi'i mengatakan disunahkan untuk berdoa di takbir yang keempat. Sebenarnya mengatakan tidak. Ini masalah khilafiyah. Setelah takbir ketiga doa, takbir keempat langsung salam. Takbir keempat langsung salam. Kenapa? Karena mereka mengatakan doa adalah rukun, kemudian memisahkan dengan salam adalah rukun, dipisah dengan takbir. Ya. Seperti kita misalnya Al-Fatihah kan rukun. Kita mau ruku kita apa? Takbir dulu kan. Jadi takbir pemisah antara rukun sebelumnya dengan rukun sesudahnya. Nah, doa adalah rukun. Ini logika yang mengatakan bahwasanya tidak ada doa pada takbir yang keempat. Doa adalah rukun, ya enggak? Takbir pemisah. Rukun berikutnya apa? Salam. Jadi takbir adalah pemisah rukun sebelumnya, rukun sesudahnya. Pemisah antara doa dengan salam. Nah, kalau takbir keempat kita doa lagi, maka butuh pemisah lagi. Butuh takbir kelima untuk memisahkan antara doa dengan salam. Sehingga mereka berpendapat, sebagian ulama berpendapat bahwasanya setelah takbir ketiga doa, setelah takbir keempat tidak ada doa, langsung apa? Salam. Ini masalah khilafiyah, ini sekedar tidak ada nas dalam hal ini, sekedar istimbat para fuqaha berusaha mengambil hukum fikih. Adapun mazhab Syafi'i boleh. Dan kalau kita praktek di Madinah, terkadang imamnya setelah takbir keempat langsung salam, terkadang tidak langsung salam. Terkadang doa, terkadang tidak. Ya. Tapi intinya perkaranya ringin, masalah khilafiyah. Mazhab Syafi'i boleh setelah takbir keempat berdoa lagi, ya. Baik, adapun doa yang disunahkan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah takbir yang ketiga, ya, yang terbaik sebagaimana perkataan penulis, wal afdal an yad'uwa bid-du'ail ma'thur. Yang terbaik adalah seorang berdoa dengan doa yang datang dalam riwayat.
dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat ya, hukum asal doa boleh dengan lafal apa saja, tetapi yang terbaik adalah doa dengan apa? Yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang berdoa bukan dengan lafal Nabi, Rabbi Allah maghfirlah warhamhu, cukup, itu sudah sah. Ya Allah ampunilah dia, rahmatnya selesai. Tapi kalau bisa sesuai dengan ajaran Nabi, doa yang diajarkan Nabi maka yang terbaik. Di antaranya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa agsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa nakkihi minal khataaya kama nuqiyati thawb kama naqaita thawb al abyad min ad-danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al jannata wa a'idhu min adzabil qabr wa min adzabin nar. Sahabat berkata, Auf bin Malik, aku mendengar Rasulullah SAW ketika berdoa jenazah, Rasulullah berkata, ya Allah ampunilah dia, rahmatilah dia, kemudian maafkanlah dia, ya. Muliakanlah penyambutannya, ya. Kemudian lapangkanlah tempat masuknya, bersihkanlah dia dari dosa-dosa dengan air, dengan salj, dengan barat, bersihkanlah dari dosa-dosa sebagaimana engkau membersihkan baju putih dari kotoran, dan gantikanlah baginya rumah dengan rumah yang lebih baik. Apalagi rumahnya reot sekarang. Gantikan rumah di surga. Dan rumah manapun tetap lebih baik di surga. Semua rumah di surga istana. Gantikanlah keluarga yang lebih baik daripada keluarganya, istri yang lebih baik daripada apa? Istrinya. Maksudnya apa? Kalau istrinya enggak beres di dunia, nanti kasih bidadari yang lebih baik daripada istrinya di dunia. Kalau istrinya yang sekarang juga masuk surga, maka diganti sifat-sifatnya, lebih cantik dan lebih soleha. Paham? Paham tidak? Jadi sabar ya, sabar. Wadkhilul jannatan, ya, akan diganti yang lebih baik. Kalau ternyata sudah soleha, sudah cantik, akan diganti dengan lebih apa? Lebih cantik, lebih soleha. Dan masukkanlah ke dalam surga, dan lindungi dia dari azab kubur dan dari azab neraka. Sampai sahabat yang meriwayatkan hadis ini berkata, hatta tamannaitu an akuna ana dzalikal mayit. Aku berharap aku yang jadi mayat tersebut. Karena Nabi doanya luar biasa. Seandainya saya yang mati yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat waqihi fitnatal qabr wa adzabil qabr. Lindungilah dari fitnah kubur dan dari azab kubur. Fitnah kubur maksudnya pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, azab kubur siksaan. Artinya dia bisa menjawab jawaban dengan baik. Demikian juga hadis Abu Hurairah tadi, Auf bin Malik, hadis Abu Hurairah yang lain, Rasulullah bersabda, Rasulullah berdoa, Allah maghfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakrina unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahya al-islam wa man amattahu minna fa tawaffahu ala al-iman. Ini juga doa, ya. Ya Allah ampunilah yang hidup di antara kami, yang sudah mati di antara kami, yang hadir ampunilah dia, yang tidak hadir ampunilah dia, yang kecil maupun yang besar ampunilah, laki-laki maupun perempuan. Ya Allah, siapa yang kau hidupkan di antara kami, biarkanlah dia hidup di atas Islam. Siapa yang kau wafatkan di antara kami, wafatkanlah dia di atas iman. Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengumpulkan, dia bikin sendiri doa yang indah. Ya, artinya boleh kalau orang ingin doa dengan doa ini, karena saya katakan hukum asal doa kepada jenazah, doa apapun boleh. Meskipun yang terbaik kata penulis tadi, yang terbaik adalah yang datang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i mengumpulkan riwayat-riwayat tentang doa, mungkin dari sahabat atau dari mana, ya, yang maknanya indah, doa-doa. Doanya begini, Allahumma hadza abduk wa ibnu abdik. Ya Allah, ini adalah hambamu dan putra dari hambamu. Kharaja min rauhid dunya, ya. Dia telah keluar dari lapangnya dunia. Wa mahbubihi wa ahbaihi fiha, dan dia telah meninggalkan apa yang dia cintai, dan dia telah meninggalkan kekasih-kekasihnya, orang-orang yang dia cintai. Ila zulmatil qabr, dia telah berpindah kepada gelapnya kuburan. Wa ma huwa laqih, dan apa yang akan dia temui di alam barzakh tersebut. Kana yashhadu an la ilaha illa anta, dia dulu waktu hidup bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk, dan bahwasanya Muhammadlah hambamu dan rasulmu. Wa anta alamu bihi minna, dan engkau lebih tahu tentangnya daripada kami. Allahumma nazala bika, ya Allah dia datang menemuimu. Wa anta khairu manzulin bihi, dan engkau adalah yang terbaik untuk menyambut orang yang datang. Wa asbaha faqiran ila rahmatik, jadilah dia orang yang sangat butuh dengan rahmatmu, jadi fakir terhadap kasih sayangmu. Wa anta ghaniyun an adabi, dan engkau maha kaya tidak perlu mengadabnya. Wa qad ji'naka raghibina ilaik, kami telah datang dengan penuh semangat kepada engkau ya Allah. Syufa'a lahu, kami beri syafaat untuknya. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanihi, ya Allah kalau ini mayat orang yang baik, tambahkanlah kebaikannya.
Wa in kana musian, kalau dia ternyata orang yang pendosa, fatajawaz anhu, maka maafkanlah dia. Walaqqihi bi rahmatika ridhak, dan temuilah dia atau temuilah dengan rahmatmu, temuilah dengan keridhaanmu. Ya, dengan rahmatmu temuilah dengan ridhamu. Waqqihi fitnatal qabr wa adzabihi, jauhkanlah dia dari fitnah kubur dan azab kubur. Wafsah lahu fi qabrihi, lapangkanlah kuburannya. Wajafil ardu an jambaihi, dan jauhkanlah bumi dari kedua lambungnya, itu jangan disempitkan. Walaqihi bi rahmatika al-amna min adzabik, dengan rahmatmu ya Allah berikanlah kepada dia keamanan dari azabmu. Hatta tab'atsahu ila jannatika, sampai kau bangkitkan dia menuju surgamu ya arhamar rahimin. Panjang juga ya. Ini doa yang dikumpul oleh masyayikh, maknanya indah. Yang berdoa dengan doa ini silakan, tapi yang terbaik adalah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang meninggal adalah perempuan, yang meninggal adalah anak kecil, ya, maka cukup dengan doa yang kedua, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina saghirina wa kabirina, ada saghirina wa kabirina wa dzakarina unsana, ya. Itu boleh untuk doa anak kecil. Dan ditambah Allahumma ja'alhu faratan li abawaihi, ya Allah jadikan anak ini farat. Farat itu adalah orang yang mendahului kedua orang tuanya, menunggu orang tuanya menuju surga. Wa salafan wa dhukhran, jadikanlah sebagai pahala yang tersimpan. Wa idhatan wa i'tibaran wa syafi'an, sebagai peringatan pelajaran, wa syafi'an, sebagai pemberi syafaat kepada kedua orang tuanya. Wa thaqil bihi wa mawazinihima, dan perberatlah timbangan kebajikan kedua orang tuanya. Wa afriqus sabra ala qulubihima, dan anugerahkanlah kesabaran kepada kedua orang tuanya. Wala taftinnahuma ba'dahu, jangan berikan fitnah kepada kedua orang setelah meninggalnya anak mereka. Wala tahrimhuma ajrahu, dan jangan halangi kedua orang tuanya dari pahala musibah kematian anaknya. Tapi yang terbaik adalah doa yang tadi diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang masbuk, ketika dia masbuk salat jenazah, maka dia bertakbir langsung. Jadi dia bertakbir kalau ternyata dia mendapati imam sudah takbir yang ketiga Allahu Akbar, maka dia takbir pertama dia baca Al-Fatihah. Ya. Kalau imam takbir yang keempat, maka dia takbir kedua dia baca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam salam, dia lanjut takbir ketiga, baca doa, takbir keempat salam. Tapi jangan lama-lama. Jangan lama, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyit, keburu mayatnya diangkat. Jadi kalau ditakbir langsung Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, Allahu Akbar, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahu Akbar, Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham? Jadi kalau dia masbuk jangan lama-lama, keburu mayatnya diangkat. Oleh karena ulama Syafi'iyah mengatakan dianjurkan jangan langsung diangkat, tunggu sebentar. Siapa tahu ada yang masbuk. Siapa tahu doa yang terakhir ini yang mustajab. Artinya ditunggu sebentar sampai, karena masbuk paling cuma sebentar. 1 menit, 2 menit, kemudian sudah selesai, tunggu sebentar baru diangkat mayatnya, ya. Adapun kalau dia masuk masbuk, imam takbir kedua. Dia masuk imam takbir kedua, Allahu Akbar, imam takbir kedua. Kemudian dia baru takbir Allahu Akbar, imam langsung takbir ketiga. Dia langsung takbir tunggu sebentar. Kalau dia dapat imam masbuk takbir pertama, dia masuk takbir pertama, jadi imam takbir pertama, kemudian dia terlambat, dia juga takbir pertama tapi dia terlambat. Kemudian imam takbir kedua, dia baru Allahu Akbar, baru takbir karena dia masbuk takbir pertama. Imam ternyata begitu dia Allahu Akbar, imam langsung takbir kedua. Kata para ulama Syafi'iyah tidak perlu baca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah dia gugur sebagaimana dia mendapati imam ruku. Jadi langsung Allahu Akbar, imam takbir kedua, dia langsung takbir kedua lagi, langsung salawat kepada Nabi bersama imam. Kalau dia takbir pertama Allahu Akbar, dia baru baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Imam takbir kedua, langsung dia takbir kedua. Tidak usah selesaikan Al-Fatihah. Kenapa? Karena gugur. Sudah cukup, langsung aja takbir kedua. Saya ulangi, kalau masbuknya dia mendapati imam takbir pertama, dia takbir pertama Allahu Akbar. Begitu dia Allahu Akbar, imam takbir kedua, dia langsung ikut takbir kedua. Al-Fatihahnya gugur sebagaimana dia mendapati orang yang ruku. Kalau ternyata dia baru baca takbir pertama Allahu Akbar, baru bicara Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, imam langsung takbir kedua, langsung aja dia ikut takbir kedua tanpa harus menyempurnakan Al-Fatihahnya. Ya, sebagaimana orang baru baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, tiba-tiba imam ruku, maka ikut ikut ruku. Adapun kalau dia mendapati imam sudah takbir ketiga, tadi aturannya.
Imam takbir ketiga, dia takbir pertama baca Al-Fatihah. Imam takbir keempat, dia takbir kedua baca salawat kepada Nabi. Imam salam, dia takbir ketiga baca doa Allahumma ighfirlahu warhamhu, wa takbir keempat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lama-lama. Baik. Bagaimana hukum salat terhadap mayat yang gaib? Para ulama Syafi'iyah mengatakan selama seorang masih di satu kota, maka tidak ada salat alal gaib, harus mayatnya hadir. Kita datang ke lokasi mayat tersebut, salat jenazah. Kalau ternyata terlambat, sudah dikuburkan, salat di kuburannya. Salat di kuburannya sebagaimana Nabi SAW menyolatkan seorang wanita pengurus masjid meninggal, kemudian Nabi tidak dikabarkan, maka Nabi malam-malam datang ke kuburan wanita tersebut, Nabi salat di atas kuburannya. Ini kalau masih dalam satu kota. Tapi kalau di kota lain, menurut mazhab Syafi'i boleh salat gaib. Tidak pandang bulu apakah mayatnya di sebelah barat kita atau di sebelah timur kita, utara kita, selatan kita salatnya hadap barat kalau Indonesia. Jadi tidak harus disyaratkan mayatnya depan kita, mau di sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah belakang, tapi kita boleh salat gaib jika mayatnya di kota yang lain. Ini menurut mazhab Syafi'i. Ya. Tentu ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Ya. Ada yang mengatakan salat gaib tidak dianjurkan kecuali yang belum disolatkan, seperti Najasyi meninggal di tengah orang-orang Nasrani, tidak ada yang menyolatkannya, maka Nabi solat gaib. Buktinya Nabi tidak pernah solat gaib kepada sahabat-sahabat yang lain yang meninggal di kota yang lain, tidak pernah Rasulullah SAW solatkan. Demikian juga ada yang mengatakan dilihat dari jasa. Kalau orang itu punya jasa yang besar, sebagaimana Najasyi punya jasa besar menolong kaum muslimin ketika hijrah, meskipun dia sudah disolatkan, kita boleh solatkan. Jadi ada dua pandangan. Ada yang mengatakan disolatkan gaib jika orang tersebut belum disolatkan, atau disolatkan gaib jika orang tersebut punya jasa. Mazhab Syafi'i tidak perlu, enggak mesti tidak ada jasanya, meskipun sudah disolatkan, selama dia di kota yang lain boleh seorang solatkan apa? Gaib. Ini masalah khilafiyah, namun kita perlu tahu ini mazhab Syafi'i. Ya. Baik. Baik, bolehkah kita, misalnya saya pergi ke kuburan Imam Syafi'i, kemudian saya sholat gaib buat Imam Syafi'i, boleh tidak? Kenapa tidak boleh? Atau pergi ke kuburan Nabi SAW, sholatkan gaib, atau sholat di kuburan Nabi SAW. Bukan sholat gaib, sholat di kuburan Nabi SAW, boleh atau tidak? Saya datang ke kuburan Nabi, saya sholatkan, saya dulu enggak sholatkan Nabi, saya sholat jenazah buat Nabi. Atau saya pergi ke kuburan Pangeran Diponegoro, kemudian saya sholat jenazah, boleh atau tidak? Kenapa tidak boleh? Hah? Sudah terlalu lama. Iya, kata mazhab Syafi'i gitu, tidak boleh. Yang boleh adalah orang yang ketika orang itu meninggal dunia, memang dia bisa menyolatkan. Artinya dia di zaman orang tersebut. Di zaman orang tersebut. Ketika orang itu meninggal, dia sudah berumur 7 tahun, dia boleh. Meskipun dia solatkan 40 tahun kemudian. Kenapa ketika orang tersebut meninggal, dia berhak untuk apa? Ini pun masalah khilafiyah. Ini saya menyebutkan mazhab Syafi'i. Adapun antum pergi ke kuburan Nabi antum salatkan, enggak, karena ketika Nabi meninggal sallallahu alaihi wasallam antum belum lahir. Antum tidak dianjurkan untuk menyolatkan Nabi ketika itu karena antum belum hadir. Ya. Paham? Jadi sekarang saudara-saudara kita yang kita tidak sempat salatkan karena corona meninggal di tempat, kita boleh datang salat sekarang. Ya. Kita boleh datang. Kita dulu tidak sempat menyolatkan mereka, kita datang salat. Tahu jenazahnya mah salat, Allahu Akbar. Boleh. Ya. Boleh. Menurut mazhab Syafi'i, ini pendapat yang kuat, ya. Boleh. Terutama saudara-saudara kita yang meninggal dan kita belum sempat solatkan karena virus corona pada kejadian-kejadian yang lalu. Baik. Kalau mayat sudah disolatkan, ya, kemudian jangan ditunda-tunda, segera dikuburkan. Segera dikuburkan, ya. Apalagi kalau kita khawatir mayat mulai bisa berubah, terutama kalau dia punya penyakit. Ada sebagian penyakit yang buat mayat segera apa? Berubah. Mulai kita lihat tanda-tanda ada bau yang cepat, ya. Enggak usah ditunda-tunda. Langsung kuburkan. Yang terlambat datang salat di kuburan. Paham? Waduh, kenapa? Salat di kuburan enggak ada masalah. Ini Rasulullah pernah lakukan, enggak ada masalah. Kamu masih bisa melakukan amal soleh karena kita menjaga kemaslahatan mayat. Kalau sampai kemudian ada bau yang tidak enak, tidak sedap, akan jadi pembicaraan, akan menjadi azan. Oh, ya, azan, silakan azan. Allahu Akbar.
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Taib, jadi tadi kalau mayat dalam kondisi ada perubahan segera dikuburkan. Yang terlambat silahkan sholat di kuburan, ya, tidak jadi masalah. Dan ingat, sholat, sebagian orang berdalil bahwasanya boleh sholat di kuburan karena Nabi sholat di kuburan. Ternyata Nabi sholat apa? Jenazah. Dan sholat jenazah tidak ada ruku, tidak ada apa? Sujud, ya. Dan Nabi mengatakan la tusallu ilal kubur, jangan salat ke arah kuburan dan jangan salat di kuburan. Ya. Rasulullah larang kecuali salat jenazah, karena salat jenazah tidak ada ruku dan tidak ada apa? Sujud. Dan jelas kita mendoakan apa? Mayat, ya. Berbeda dengan kalau kondisinya ruku dan sujud seakan-akan mengagungkan mayat, maka tidak bisa dikiaskan, tidak bisa dikiaskan. Taib, ada pembahasan sedikit, misalnya apakah boleh menyolatkan orang kafir? Jawabannya tidak boleh. Karena masuk neraka, ngapain disolatin? Tapi apakah boleh memandikan dan mengkafankan orang kafir? Boleh, tidak wajib tapi boleh memandikan. Dalam riwayat Rasulullah menyuruh Ali memandikan Abu Talib, ya. Kemudian bolehkah mengkafankan orang kafir? Boleh, tapi tidak wajib seperti orang Islam. Artinya cukup sebagai manusia ditutup auratnya, ya, dimasukkan dalam kuburan. Tapi tidak wajib untuk dimandikan. Tapi kalau ingin mandikan boleh saja, ya. Seandainya mayat misalnya ada bencana longsor kayak apa kayak, dan mayat tidak bisa dikenali, campur laki-laki perempuan, campur antara muslim maupun kafir, bagaimana? Apa kita solatkan? Iya, kita solatkan. Jenazahnya kita kumpulkan, kita tidak bisa bedakan. Kita solat dengan niat kita mendoakan yang muslim. Paham? Ataupun kalau kita mau solatkan satu-satu, kita niatkan dalam ketika kita berdoa, ya Allah, jika dia seorang muslim, maka ampunilah dia. Namanya doa dengan ta'liq. Jika ya. Ini
faedahnya kalau kita mendoakan seorang kita ragu dia musyrik atau tidak, kita boleh berkata, ya Allah ampunilah dia jika dia seorang apa? Muslim. Jika ternyata orangnya hilang cuma kedapatan tangannya, bagaimana? Ya, tangannya dimandikan, dicuci, kemudian dibungkus, disolatkan, tidak jadi masalah ya. Tidak jadi masalah, boleh. Kemudian dikuburkan. Jika yang meninggal adalah keguguran, maka menurut mazhab Syafi'i dilihat. Jika dia sempat keluar suara, maka jelas harus disolatkan. Jika kemudian dia keguguran, ya, ada gerakan yang menunjukkan kehidupan, tapi tidak ada suara, maka hendaknya juga disolatkan. Ya. Karena bisa jadi itu tanda kehidupan. Tetapi kalau keguguran dan tidak ada tanda kehidupan sama sekali, tidak ada gerakan sama sekali, tidak ada suara sama sekali, ya, meskipun sudah berbentuk, maka menurut mazhab Syafi'i tidak dianjurkan untuk disolatkan, ya, karena tidak ada kehidupan. Adapun orang yang meninggal mati syahid, maka tidak disolatkan dan juga tidak dimandikan. Tidak dimandikan dan tidak disolatkan, tapi dikafankan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW, ya, ketika para sahabat meninggal dalam perang Uhud, ya, Jabir berkata, "Anna Rasulullah SAW amara fi qatla Uhudin bidafnihim bidima'ihim." Rasulullah SAW menyuruh orang-orang yang mati syahid untuk dikuburkan dengan darah-darah mereka. Walam yughassalu walam yusalli walam yusalla alaihim, tidak dimandikan dan tidak disolatkan, ya. Karena dengan pemahaman bahwasanya mereka masih hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya tidak dimandikan dan tidak perlu disolatkan, tapi dikafankan, dan dikafankan dengan baju mereka perang. Sebagai saksi ketika mereka hadir hari kiamat kelak dengan baju yang penuh darah, ya. Yang penting meninggal dalam medan pertempuran, bukan orang yang dihukum mati syahid seperti orang tenggelam, itu tidak. Memang orang tenggelam hukumnya seperti orang mati syahid, tapi tidak sama prosesnya dengan orang yang mati dalam medan pertempuran. Karena orang yang dihukum mati syahid banyak. Al-Harik syahid, yang terbakar mati syahid. Yang tenggelam Al-Gharik mati syahid. Al-Batin yang meninggal karena perut sakitnya juga mati syahid. Sahibu Hadmin yang mati karena kena jatuhan runtuhan, maka juga mati syahid. Tapi mereka sama seperti kaum muslimin yang lain. Yang dimaksud tidak dimandikan dan tidak disolatkan adalah yang meninggal dalam medan pertempuran. Apakah dia meninggal karena dibunuh orang kafir? Ataukah ketika dia bertempur dia jatuh di lubang akhirnya mati? Yang penting di medan pertempuran. Ataukah dia lagi naik kuda jatuh diinjak oleh kudanya? Dia juga tetap sama hukumnya seperti mati syahid. Ataukah ketika dia berperang ternyata ada pengkhianat muslim lain yang ada dalam medan barisan kaum kafir kemudian membunuh dia, tetap saja dianggap mati syahid. Atau dia dibunuh karena salah. Orang muslim ingin nembak musuh, tahu-tahu nembak dia, tetap juga mati syahid. Atau dia memukulkan pedangnya ternyata kembali kepada dia, maka dia juga mati syahid. Pokoknya mati dalam medan pertempuran semuanya mati syahid dan tidak dibandingkan, tidak disolatkan. Baik, demikian saja. Masih ada waktu, kalau yang bertanya saya persilakan. Ya. Ada dua pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, adakah doa setelah selesai sholat jenazah? Yang kedua, tausiah setelah jenazah dikubur itu satu hukumnya. Apakah ada doa setelah sholat jenazah? Enggak perlu, sudah kita berdoa di sholat. Dan doa yang terbaik dalam sholat. Mengapa disyariatkan sholat jenazah? Karena apa? Ada doa. Kalau pas dikubur boleh. Setelah pas dikubur Rasulullah mengatakan doalah kepada untuk saudara kalian, fa innahu yus'al, dia sekarang sedang ditanya oleh malaikat, ya. Kita boleh mendoakan, Allahumma tsabbithu, ya Allah kokohkan dia, boleh. Kita kuburkan, kita berdoa. Tapi penyelenggaraannya kita sudah doakan ketika dalam bentuk dikafankan, kita doakan. Tidak usah habis sholat jenazah doa lagi, tidak perlu. Sudah dikuburkan, nanti dikubur mendoakan lagi boleh, ya. Yang kedua, apakah ada ceramah di mana? Kuburan? Ada khilaf di kalangan para ulama, zahirnya tidak disunnahkan. Kenapa? Hadis yang menjelaskan Nabi memberi wejangan tentang perjalanan ruh ketika itu sedang proses pengkuburan. Rasulullah duduk, kemudian Rasulullah SAW bercerita sungguhnya ruh itu begini, dan itu bukan ceramah. Rasulullah sedang menceritakan tentang kondisi ruh. Zahirnya tidak disunnahkan. Tapi kalau ada yang bicara, ya ini masalah khilafiyah. Tapi jangan dijadikan maksudnya ceramah kemudian setiap, enggak, ya. Tapi saya katakan ini masalah khilafiyah. Saya lebih condong bahwasanya
tidak disunahkan hal tersebut. Tidak disunahkan hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Belum ya, ini masih banyak pertanyaan berkaitan dengan setelah pengkuburan. Kita belum mengubur nanti minggu depan. Ya. Kalau saat disolatkan itu apa ada sunat kerandanya dibuka atau dibiarkan? Tidak, saya tidak tahu ada aturan khusus ya. Artinya jenazah diletakkan, kita sholat di atasnya. Apakah di atas lantai, apakah di atas keranda? Ya, intinya ada penghormatan kepada apa? Kepada jenazah ya. Ya. Allah alam bisawab ya. Ya. Kenapa? Kalau jenazah wanita yang mengangkat mau dimandikan atau sudah dimandikan, apa boleh? Dua imannya langsung. Tetap ikhwan yang melakukannya. Dia dimandikan oleh apa? Wanita. Mau dimandikan atau sudah dimandikan yang mengangkat jenazah wanita apa mahram atau boleh? Enggak, ya, taruh di keranda aja kalau bisa ya. Perempuan yang taruh di keranda langsung supaya untuk dihadirkan, untuk disolatkan. Yang diangkat, angkat laki-laki, tidak apa-apa. Maksudnya proses dia dimandikan, mengkafankan, taruh di atas keranda itu apa? Perempuan. Ketika diletakkan di masjid, laki-laki yang apa? Yang antar. Silakan. Anak nggak dengar, buka anu. Hah? Madzhab Syafi'i taslim 2 kali. Madzhab Syafi'i, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah khilafiyah ya. Saya lebih cenderung 1 kali, tapi madzhab Syafi'i apa? 2 kali. Masalah ringan. Ya. Apa? Pas sholat. Tidak ada dalilnya harus disedekapkan. Tidak ada dalilnya. Kembali kepada bentuk yang mudah ya. Dijulurkan kedua tangannya ya. Jadi tidak ada dalil yang tegas harus begini, nggak ada ya. Tapi asalnya mayat diletakkan dengan posisi tangan yang wajar. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir silakan. Ya. Nggak ada masalah. Ada sholat imam yang tidak angkat tangan nggak ada masalah karena takbiratul ihram rukun, tetapi angkat tangannya sunnah. Paham? Seandainya seorang Allahu Akbar, kalau sah, tapi sunnahnya kita angkat tangan. Jadi bedakan, angkat tangannya sunnah, Allahu Akbarnya rukun. Seandainya ada imam mungkin malas angkat tangan. Ya, Allahu Akbar ya. Kalau sah, tapi ya jangan jadikan imam orang seperti ini. Ya, orang yang angkat tangan jalankan sunnah. Imam Allahu Akbar. Kalau sah. Tapi kan kita ingin sholat dengan apa? Sunnah. Tapi demikian saja, insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.